Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Fikrul Amrudin gitu ya. Kita di podcast Pojok Santri gitu ya. Nah, di sini saya bersama Ustadz Endro Setiawan gitu ya. Nah, kebetulan Ustadz Endro Setiawan ini Wakil Direktur Pondok Pesantren Imam Syuhada gitu sebagai bidang bidang Kepesantrenan atau juga kepesantrenan. kesantrian juga bisa ya. Oh ya, oke bisa. Nah, bedanya Kalau kepesantren sama kesantren apa kalau sebenarnya? kepesantrenan mungkin lebih secara umum ya, Nggih, perihal hal-hal yang berkaitan dengan pesantren nggih. atau secara khusus ya berkaitan dengan penanganan santri tentunya. Hmm. Nah, Ini demikian. beda sama penanganan kurikulum ataupun program kesantren. Berbeda kalau Beda. di Wadir itu kan ada Wadir kurikulum Nggih, memang bertanggung jawab langsung ke atas kepada direktur, ke nggih. bawah kepada kepala unit masing-masing. Oh Adapun ya. untuk wadah pesantrenan tentu lebih bersifat umum begitu ya, termasuk kaitannya dengan koordinasi dengan asatidzah dan juga dengan wali, Oh gitu. itu lebih kepada kepesantrenan. Oh berarti kalau ke pesantren itu lebih ke keseharian santrinya. Iya Oh betul, gitu. Oke. selama di pesantren. Selama di pesantren gitu ya. Kalau masuk ke unit atau penanganan unit nanti masuknya ke Wadah kurikulum. Oh kurikulum. gitu. Oke. Ya. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah kita langsung bisa bersama ke bagian kesantriannya gitu. Oke. Nah, Ustadz Endro ini sebelumnya juga pernah di Al-Mahir gitu. Oke. Ya, dulu selesai kuliah 2016 bersama dengan 4 rekan saya, Ya. kita di PPG Al-Mahir, Pusat Pendidikan Al-Quran Al-Mahir, yang saat ini pun masih masih ada, cuman memang sudah berganti personil Ya. ya. Dan teman-teman saya juga sudah berpencar dan saya kembali ke habitat awal. Kembali ke apa namanya? Ke induk pertama. Ya, saya di sini sebagai alumni juga dari Alumni MTS juga 6 tahun ya? SMA 6 tahun Masya alhamdulillah. Allah. Gitu. Di Al-Mahir dulu sempat jadi bagian apa, Us? Kalau di Al-Mahir dulu ya qadarullah diamanai sebagai mudir, Masya Allah. tapi memang ya pesantren yang kecil seperti itu ya. Dan di sana memang fokus untuk pendidikan Al-Qur'an, mulai dari untuk yang reguler itu artinya mereka yang pulang anak-anak Ya. TPA, Ya. juga ada untuk tahsin dewasa, Ya. termasuk untuk yang mukim itu memang ada setingkat dengan Ma'at Ali kira-kira demikian ya. Pendidikan 2 tahun untuk tahfidz dan juga tafakufiddin seperti itu. Masya Allah. Di sini nanti bisa dikembangkan lagi. Insya Amin Allah. ya Rabbi Amin. insyaallah bismillah. Ya, di sini nanti kita akan bincang-bincang dikit terkait dengan kalau dilihat dari kapabilitasnya jenengan ya, dari Ustadz Endra Setiawan gitu. Ini kan sangat lekat dengan apanya terkait dengan pendidikan Al-Qur'an gitu nggih. Nah, ini nanti kita akan sedikit-sedikit bincang-bincang ringan aja nanti terkait dengan bagaimana sih kok jadiin Al-Qur'an itu sebagai apa namanya? Apa sih pentingnya Al-Qur'an bagi kita gitu, Iya istilahnya ya gitu aja insyaallah. gitu. Kita, Nah, gitu. Nah, kalau Al-Qur'an itu sebenarnya masih relate nggak tuh Ustaz? Gitu. Kalau apakah agama itu harus semuanya bersambung dengan semua kegiatan gitu Ustaz? Menurut jenengan. Kan banyak orang nih ya, katakanlah apa-apa aja sithik-sithik agama, aja sithik-sithik agama. Nanti ya menurut jenengan gimana Ustaz? ya, tentu kita menyadari bahwa kita menjadi sosok manusia ini bukan secara tiba-tiba kita ada. Ya, tahu. Kita yakin ada yang menciptakan, dan yang menciptakan ini tentu gambarannya atau proyeksinya tidak hanya seperti kita manusia yang terbatas pada sebatas kehidupan ini. Ya, oke. Dialah Allah Ta'ala menciptakan manusia dari yang sebelum tidak ada, bahkan semesta dari yang sebelum tidak ada, dan sudah ada side plan-nya. Sejak awal sebelum diciptakan sampai dengan akhir kehidupan itu sudah disusun dengan rapi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya oke oke. Dan hebatnya Allah Ta'ala, ya, Allah tidak membiarkan kita hidup sekedar hidup. Tapi Allah memberikan kita fasilitas kehidupan, dunia dan isinya, termasuk memberikan guideline-nya. Oke, Guideline-nya apa itu? Al-Quran ini. Oh iya, Sehingga Masya apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan, bahkan hal yang di luar daripada kehidupan ini, Oke. ya, adanya hari kiamat dan yang lainnya, itu semuanya sudah dirangkum Allah Ta'ala, diramu dengan rapi, dengan elok dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Quran, Oh, iya, Masya yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi puncak daripada kebenaran daripada Allah SWT dan juga apa yang jadi syariat Allah SWT. Masya Allah. Nah, ini.
Berarti memang dari sebelum kita ada pun gitu gitu. Berarti sudah kita ada disusunkan buku panduan istilah gitu ya. Sudah. Buku panduan berupa kitab suci Al-Qur'an seperti itu. Bahkan di setiap umat itu Allah berikannya. Likulli ummatin ja'alna minhum syira'atan wa minhajan. Oke. Bagi setiap umat itu telah Allah tetapkan untuk mereka syira'atan, syariat wa minhajan dan juga pedoman. Maka setiap umat kita akan melihat karakter yang berbeda pada syariatnya dalam artian praktik dalam beribadah. Oke. Sama-sama ada praktik siam, tapi antara umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu berbeda. Tapi perkara minhaj, perkara pedoman semuanya sama. Mengarah kepada tauhid Allah Ta'ala meskipun dengan kitab yang berbeda. Ada Zabur pada Nabi Dawud, ada Suhuf Ibrahim pada Nabi Ibrahim, ada Taurat pada Nabi Musa, ada Injil pada Nabi Isa, dan Al-Quran hadir membenarkan sekaligus menyempurnakan semuanya. Jadi kalau kita berpikir ada nggak sih selain daripada Quran yang lebih lebih sempurna, lebih komplit? Jawabnya tidak ada. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran ini Allah turunkan ya, inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidhun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah akan menjaganya. Jadi bicara apakah Al-Quran saat ini masih relate, apakah masih relevan? Jawabannya tentu relevan. Kenapa? Quran ini terjaga kemurniannya, terjaga keasliannya, bahkan bukan sekedar kontennya yang masih murni utuh, tapi dia relevan di setiap zamannya. Okay. Bahkan apa yang belum terkuak di masa lalu, semuanya tersibak di zaman sekarang. Tentang teknologi ataupun tentang ilmu sosial dan yang lainnya. Okay. Sekarang banyak terbukti bahkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mereka tidak percaya akan Islam. Ketika ternyata mereka membandingkan antara Al-Quran dengan kebenaran yang nyata, mereka ketemu klik. Ya. Nah, ini bisa. Intinya itu kita perlu mengkaji lagi lebih dalam gitu. Tentunya. Al-Quran ini menjadi pedoman yang sempurna untuk kita. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, nanti setiap kegiatan itu sebenarnya sudah diatur dalam Al-Quran gitu? Sudah. Termasuk keseharian ataupun apa ya namanya ya? Kalau bisa kita bilang perilaku ataupun apa yang mau kita lakukan sebenarnya sudah ada guide-guide-nya juga. Sudah ada tentunya. Hanya saja Al-Quran ini kan bersifat mujmal. Mujmal itu bersifat global. Rinciannya nanti ada pada keterangan yang disampaikan Rasulullah yang kemudian disebut dengan hadis. Dan hadis itu sendiri adalah aqwalun wa af'al, ya, adalah perkataan, perbuatan yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW, termasuk sifat-sifat yang melekat pada diri Rasul, khalqiyatan wa khuluqiyah. Baik itu sifat berupa penciptaan, artinya rupa Rasulullah seperti apa, tampilan beliau seperti apa, termasuk sifat dalam artian perangai beliau, akhlak beliau. Nah, ini adalah penjabaran daripada Al-Quran. Namun sejatinya semua seluk-beluk kehidupan ini telah ada dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini kan meliputi semua dimensi. Berbicara tentang masa lalu. Al-Quran menyebut banyak kisah-kisah terdahulu, bahkan sampai pada awal penciptaan manusia Allah sebutkan. Yang zaman dulu orang belum sampai pada mikroskop yang kemudian bisa melihat detail bagaimana proses bertemunya sel sperma dengan sel telur hingga kemudian tercipta manusia. Al-Quran sudah menyebutkan, ada. Ya. Kemudian berbicara tentang masa sekarang. Ya. Sehingga Al-Quran itu selalu relate dengan kondisi yang ada di zaman sekarang. Ya. Kita mencari apapun hal yang ada di dunia sekarang, ternyata Al-Quran sudah dimention Allah Ta'ala, ya, tentang termasuk permasalahan apapun itu semua sudah ada solusi dalam Al-Quran, terlebih tentang masa depan. Ini yang tidak dimiliki oleh kitab yang atau agama yang lain. Semuanya mungkin bisa berasumsi, bisa mengeluarkan pendapatnya dan sebagainya. Tapi Al-Quran ya adalah kebenaran yang mutlak yang menggambarkan tentang masa depan kita. Bahkan sebagian sudah istilah sekarang ya sudah di-spill oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang kiamat, misalkan kiamat yang sudah disebut dengan kiamat kubro, kiamat besar. Allah sudah memberikan gambaran tentang kiamat-kiamat kecil. Ya, bagaimana terjadinya guncangan yang dahsyat, bagaimana terjadinya angin yang bertiup dengan kencangnya dan sebagainya. Semuanya sudah secara rapi, secara utuh Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kan juga di Al-Quran sudah disebutkan banyak sekali. Kalau misalkan kita tarik ke
sekarang itu kan katanya kan apa pokok sidik-sidik Quran apa iso digawa ning apa namanya kehidupan nyata itu mungkin contoh-contohnya gimana tuh? Banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran sekaligus sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Baik itu tentang perkara perintah maupun larangan. Satu kaidah, ketika Allah menyebutkan perintah dalam Al-Quran, tanpa kita menanyakan kenapa begini begitu, kita meyakini bahwa di situ ada kebaikan yang besar. Contoh, Allah Ta'ala merintahkan kita untuk sholat. Maka sholat itu sendiri ya adalah kebaikan yang besar untuk kita. Selain kita mendapatkan benefit berupa apa? Pahala. Tapi sholat secara ilmu sains ya tentang praktik gerakan sholat itu menyehatkan, bukan? Ada yang pernah banyak yang mengaji. Ya, kalau sekarang orang bagaimana bingung untuk bergerak dan bergerak, maka Quran tentang perintah sholatnya, ya, tentang perintah untuk i'dadnya, untuk mempersiapkan fisik kita agar fit, itu semua adalah kebaikan untuk kita. Atau termasuk juga tentang larangan. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan larangan tentang khamr. Mungkin orang berpikir loh, khamr itu kan minuman keras. Ya, minuman keras yang kalau bagi orang-orang luar mungkin ya, itu bisa menghilangkan stres, ya kan? Bisa menguatkan fisik, menambah stamina. Tapi Allah Ta'ala sudah menyebutkan ketika ada yang bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad, ya ini orang-orang di zaman Rasul, tentang hukum khamr dan judi. Apa kata Allah? Sebelum Allah sampai pada titik pengharaman mutlak, Allah mengatakan, "Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas." Katakan bahwa pada khamr, pada judi itu terdapat dosa yang besar. Artinya ada mafsadat, ada kerusakan yang besar akan timbul. Wa manafi'ul linnas, meskipun Allah tidak menafikan, ada manfaat bagi manusia. Menghangatkan tubuh misalkan, atau alasannya seperti itu. Menghilangkan stres kan orang bisa melayang-layang ya. Tapi poinnya jelas di awal Allah tekankan itsmun kabir, terdapat dosa besar. Sehingga Rasul bahkan mengatakan al-khamru ummul khaba'its. Khamr ini adalah induk dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Maka mungkin orang melakukan zina sekedar zina, mencuri sekedar mencuri, tapi kalau orang sudah minum khamr, biasanya ya, dia itu tidak cuma sekedar khamr yang dia minum, tapi semuanya akan dia kerjakan di antara bentuk kemaksiatan. Contoh yang lain lagi tentang riba. Yang bahkan belum lama kemarin saya melihat ada talk show di Jepang itu ya. Mereka menyadari bahwa ternyata syariat tentang larangan riba ini benar. Maksudnya ada manfaat yang besar. Berbeda jauh dengan prinsip ekonomi yang sekarang terjadi, kapitalisme dan yang lainnya. Bahwa di situ banyak orang yang dirugikan, sedangkan yang diuntungkan bisa sampai setinggi langit. Prinsip syariat Islam, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Prinsipnya di sini orang menganggap mungkin seakan dua-duanya ini sama. Karena riba ini terjadi juga dalam jual beli. Ya, tentu saja. Termasuk juga dalam piutang juga ya. Tapi sejatinya dua hal yang jauh berbeda, secara nilai, secara value-nya berbeda. Prinsip dari jual beli adalah antarodin. Seorang itu saling ridho. Tidak ada yang dirugikan. Bahkan ada prinsip khiyar ya, boleh memilih dahulu. Kalau cacat boleh dikembalikan, itu prinsip Islam. Sedangkan prinsip riba adalah bagaimana mengambil keuntungan dari orang lain, ya kan, tanpa dia bersusah payah. Misalkan orang jual HP harusnya kalau dibeli cash 1 juta. Kredit boleh ya. Kalau kredit yang syar'i misalkan 1 juta ini ditempo 1 tahun misalkan. Harusnya 1 juta ini selesai dalam 1 kali, dia tahun menjadi 100.000 per bulannya misalkan. Berarti ada tambahan 200.000. Asalkan ini di awal sudah jelas dan tidak ada penambahan, maka ini sah. Ini bukan riba. Karena ini kredit. Bedanya adalah ketika ada tambahan berupa denda keterlambatan. Karena riba pada dasar adalah riba nasi'ah. Nasi'ah itu ketika ada penangguhan kemudian ada tambahan. Sama dengan piutang. Ya, orang yang ngutang kalau dalam prinsip Islam, hutang itu tidak boleh ada tambahan. Qardun hasan. Ketika ada tambahan di situ, disitulah ada riba. Kenapa? Orang yang minjam dirugikan. Sama dengan jual beli tadi.
Yang harusnya kalau 12 bulan bayarnya ya 100 ribu per bulan. Ketika terlambat kemudian ada denda mungkin 5.000, mungkin 10.000, itu termasuk riba. Walaupun kita tidak terlambat. Ya. Apa namanya? Kalau terlambat. Oh, kalau terlambat. Kalau tidak terlambat kan aman-aman aja ya prinsip Aman-aman riba. aja. Tapi kalau dalam prinsip riba kan ketika ada keterlambatan maka ada denda. Denda ini di luar akad yang awal tadi. Akadnya kan pokoknya kamu bayar kalau cash 1 juta, kalau tempo 1 tahun, berarti 12 bulan ya kamu bayarnya 100.000. Ini sah. Tapi kalau setiap bulan misalkan ada keterlambatan membayar tambahan, ini yang tidak boleh. Oh, berarti intinya di riba itu ada penambahan ketika ada keterlambatan atau Iya, di antaranya itu. Ya, karena ada 2 macam ribanya, riba nasi'ah dan riba fadl. Oh gitu. Ya, ini di antara gambarannya ya. Jadi iya. kita lihat sekarang ramainya pay letter, kemudian pinjol dan sebagainya. Dampaknya masif. Oh, sangat masif. Banyak orang yang bunuh diri, banyak yang sampai gila, banyak yang sampai menghalalkan segala cara karena apa? Riba. Oke. Baik riba dalam jual beli maupun riba dalam piutang tadi. Ya, kalau dalam jual beli kan banyak kemudian leasing dan kemudian debt collector dan sebagainya. Itu akibat daripada riba. Yang lebih ngeri yang pinjol tadi ya. Hutang yang ada tambahan dalam kaidah fikih, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang terdapat tambahan atau manfaat yang diberikan kepada yang memberi pinjaman, maka disitulah terjadi riba. Maka sejatinya Quran sudah memberikan rambu-rambu yang luar biasa dalam kita bersosial, ya kan? Dalam kita beragama, dalam kita sebagai person, seorang hamba, seorang manusia pun Allah mengatur. La tahzan innallaha ma'ana. Oh iya benar. Jadi kalau bicara tentang teman, Al-Quran menjadi teman, Allah sudah lebih dahulu menjadikan orang beriman itu sebagai temannya bahkan kekasihnya. Gitu. Ya, orang sekarang bingung tentang apa namanya berbagai penyakit-penyakit yang timbul sekarang ya. Ada anxiety disorder atau apa itu ya. Depresi itu ya. Anxiety disorder atau apa itu ya. Dia itu cemas yang berlebihan kecemasan yang berlebihan, kemudian merasa terkucilkan. Al-Quran sudah hadir, Allah sudah menyebutkan la tahzan. Tidak perlu engkau sedih. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersamamu kapan? Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara gambaran peran Quran dalam kehidupan kita, andai saja kita merenungkan. Gitu. Tapi kalau terkait dengan kesedihan gitu, apakah selalu berkaitan dengan keimanan gitu? Sedih itu prinsipnya boleh. Asalkan seorang itu ketika dia sedih kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh berlebihan karena sedihmu membunuhmu. Satu kisah yang luar biasa Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub yang punya putra 12 anak, satu di antara mereka yang paling disayang, Nabi Yusuf. Yang setan menghembuskan rasa iri dan dengki kepada saudara Nabi Yusuf, sampai singkatnya kemudian Nabi Yusuf dibuang ke sumur dan sebagainya. Pulang-pulang mereka yang sebelumnya minta izin kepada Nabi Yakub untuk bermain dengan adiknya Yusuf, ternyata mereka sengaja untuk apa? Membuang Nabi Yusuf, tapi mereka datang dengan kebohongan. Mengatakan, ya abana inna tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu dhib. Wahai ayah, tadi kami bermain-main, kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, ternyata dia diterkam oleh serigala. Ketika mendengar kabar itu, Nabi Yakub hanya bisa menangis. Beliau tidak marah kepada anak-anaknya, meskipun beliau tahu kebenarannya, tapi beliau tidak bisa menyembuhkan kesedihannya. Sampai kemudian apa? Setiap hari beliau menangisi tentang teringat akan anaknya Yusuf. Sampai apa? Wa biyaddat 'ainahu minal huzni. Sampai matanya itu memutih menjadi buta. Karena apa? Sedih. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat tadi. La tahzan. Alat yang sangat singkat. La tahzan Allah ma'ana. Itu untuk menyadarkan kita. Bahwa tidak perlu kita untuk bersedih memikirkan apa? Dunia ini. Ya boleh sekedar sedih sebentar. Tapi ketika sedih itu berlarut-larut. Dan kita lupa kepada Allah. Ini kerugian yang besar. Tapi kalau sedih itu kita bawa kepada Allah. Maka Allah adalah sebaik-baik teman. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka Allah katakan la tahzan innallaha ma'ana.
gitu. Nah, eh, Al-Quran itu sedemikian runtut dan sedemikian jelasnya gitu menjelaskan itu. Nah itu kalau mungkin gitu dari kita yang lulusan dari pondok pesantren mungkin sudah tahu kita. Iya. Nah kalau misalkan gini, generasi sekarang kalau itu kita sodorkan Quran itu mungkin lebih milih ke HP-nya gitu. Iya, Nah, apalagi yang di dunia luar ataupun di luar pondok pesantren, bahkan di pesantren itu kadang masih dijumpai yang membawa gitu. Nah, caranya biar anak ataupun caranya biar anak ya bener anak ya, anak ataupun adik-adik kita itu bisa tetap dekat sama Al-Quran itu gimana? Yang pertama tentunya ya bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang sebenarnya mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafalkan. Ya. Tinggal bagaimana kita mengemas Al-Quran ini menjadi sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diminati, sesuatu yang disenangi. Oke. Bisa dengan membuat pembelajaran secara tematik mungkin ya. Jadi misalkan seorang itu dia passionnya ya tentang sains, maka dia bisa mengulik banyak ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sains. Bahkan ada istilah ayat-ayat semesta. Iya ada. Ya kan? Atau mungkin seorang itu penasaran dengan perkara-perkara yang di luar nalar istilahnya gitu ya. Dia pun bisa mengaitkan dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membahas tentang hari kiamat terjadi, bagaimana tentang surga dan neraka bagaimana. Atau seorang yang dia fokusnya tentang ekonomi misalkan atau tentang ilmu sosial misalkan, dia bisa mengulik bagian daripada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema-tema tersebut. Sebagaimana Quran ini turun kepada para sahabat, itu tidak langsung jumlatan wahidah, tidak langsung tumplek-plek 30 juz. Tapi munajjaman, turunnya itu berangsur-angsur sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Maka belajar Quran itu pun bertahap. Tidak langsung secara global general semua kita pelajari. Dimulai dari yang disebut dengan qisar mufassal. Qisar mufassal itu ibaratnya surat-surat pendek. Jadi tidak langsung dengan surat Al-Baqarah panjang langsung, tidak. Surat-surat pendek yang disitu satu ayat-ayatnya pendek, ringkas, dua mudah dipelajari, dan ayatnya itu mudah untuk diamalkan pula. Ini sebagian dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa ayat dan surat yang mula-mula turun kepada Rasul adalah qisar mufassal, surat-surat yang pendek. Kenapa? Beliau mengatakan kalau saja yang turun pertama adalah la tashrabul khamar, jangan minum khamar, la tazni, jangan berzina, niscaya orang-orang akan mengatakan ya, kalau yang turun pertama itu adalah jangan minum khamar, mereka mengatakan ya, kita tidak akan la nada'ul khamra abadan, kita tidak akan tinggalkan khamar. Dan kalau yang turun pertama kali jangan kalian berzina, mereka akan mengatakan ya, la nada'u zina abadan, kita tidak akan meninggalkan zina selamanya. Kenapa demikian? Karena Allah mengetahui kadar iman mereka, Allah mengetahui kadar kemampuan mereka. Belum mampu untuk secara langsung meninggalkan ya apa yang mereka senangi itu. Ya. Berarti kalau kita menasihati ataupun kita ya benar menasihati ya, membilangi teman kita itu nggak bisa langsung klek gitu. Betul sekali. Bertahap. Dan tidak harus berbicara tentang perkara yang besar, apalagi mendatangkan langsung syarat dalil. Qur'annya ayat sekian-sekian, tidak harus. Tapi kita bisa menyampaikan makna-maknanya. Demikian. Ya, dengan cara berpikir yang benar. Dan Al-Quran bahkan mengajak kita untuk berpikir. Jadi kalau orang mengatakan kok dalil, sejatinya dalil Al-Quran itu mengajak kita berpikir. Surat 29 Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kata Allah, inilah kitab, yakni Al-Quran, yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, tujuannya apa? Agar manusia mentadaburi, merenungkannya, wa liyatadhakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang memiliki akal, yang mau mikir itu bisa mengambil pelajaran. Maka ya, cara berpikir Al-Quran itu sekali lagi tidak yang saklek langsung
ya pada ini dan itu. Oh, langsung nggak boleh, nggak bisa langsung tidak. Ya, gitu. enggak bisa. Tapi dengan pendekatan bahkan pendekatan rasional. Oke. Di Tapi awal. kalau kita katakanlah kita nggak apa namanya nggak semuanya apa gimana ya? Kalau kita nggak hafal gitu nggak bisa menghafalkan keseluruhan gitu, tetap menyampaikan sedikit-sedikit itu nggak masalah gitu. Nah masalah. Sampaikan bil makna dengan maknanya. Ya, kita bisa nyontoh saudara-saudara kita para dai-dai atau influencer Islam yang di luar negeri sana ya. Iya. Di Amerika, di Inggris. Bahkan mereka istilahnya open gitu ya. Open. Open apa namanya? Dakwahnya itu terbuka. Oke. Mereka bahkan datang ke di pinggir-pinggir jalan, bikin stand di situ. Mereka menyiapkan Quran atau buku-buku yang lain dan mereka mengajak untuk berdialog, silakan dialog. Oh gitu. Jadi tidak yang harus berkhutbah di masjid atau menyampaikan di depan layar seperti saat ini gitu ya. Bahkan di pinggir-pinggir jalan mereka berdakwah. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Asal jangan di diskotik ya. Waduh, ini dikata aja ini ya. Ya dakwahnya di tempat-tempat yang ma'ruf, artinya di tempat-tempat yang umum, yang global, yang kita lihat bahkan di jalan-jalan London saja, itu bis-bis itu kan ada yang bikin apa namanya Banner. text running di bis itu kan tentang hadis Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu bahkan di negeri yang bukan negeri Islam, bukan negeri Muslim, mayoritasnya adalah non Muslim, tapi mereka berdakwah dengan itu. Enggak selamanya harus kita ke mimbar. Anda harus ya dengan ya seperti mungkin kita Sharing-sharing gitu ya. sharing seperti itu ya. Ya, yang bikin flyer itu tidak harus ustadz, tidak harus kiai. Yang di balik layar itu tidak harus mereka yang berbicara di depan, tapi mereka punya peran besar barangkali dari tulisan-tulisan itu ya, dari quotes-quotes yang diambil yang terinspirasi dari Quran, bisa jadi menjalan jalan dakwah tadi. Gitu. Nah, kalau gini apa namanya? Kalau kita mau menggiring anak-anak ataupun menggiring orang lah gitu untuk bisa menuju ke setiap apapun itu kita harus berpedoman kepada Quran. Berarti kan gitu harus dimulai dari awalnya dong. Entah dari sistem pendidikannya ataupun pola asuhnya. Ya, kalau kita berbicara secara luas tentu sangat kompleks. Berangkat dari rumah kita masing-masing. Oke. Tapi kalau kita berbicara peran kita dalam pesantren, Ya. tentu inilah wadahnya. Wadah. Ya, kita di Mausyodo sebagai pesantren adalah wadah untuk menyadarkan umat, menyadarkan generasi-generasi ya di belakang kita ini akan kedudukan Al-Quran, peran Quran sebagai pedoman kehidupan. Kalau di luar mungkin orang serba terbatas. Ya meskipun ada gadget orang bisa belajar, tapi tadi ya gadgetnya biasa buat main game dan sebagainya. Oh tentu. Tapi kalau kita bicara di pesantren, disinilah lingkungannya. Bagaimana manusia-manusia terbaik itu dibentuk di pesantren. Yang semula mungkin tidak bisa baca Quran, diajarkan baca Quran. Yang belum mengenal tentang apa itu hafal tahfidz, diajarkan tentang tahfidz. Yang sebelumnya tidak paham akan tafsir, diajarkan tafsir. Nah, ini harapan besarnya. Tapi minimalnya Al-Quran ada di setiap rumah-rumah kita. Yang kita baca, kita pelajari sedikit demi sedikit. Karena kalau kita hanya mencari nyamannya, pokoknya saya pengen bisa hafal Quran tapi nggak menghafal, ya nggak bisa. Tentu. Saya pengen paham Quran tapi nggak mau pelajari, nggak mungkin bisa. Maka tetap harus dengan berusaha meskipun tadi ya step by step ya, secara bertahap. Bahkan Rasulullah pertama ayat yang turun hanya 5 ayat itu pun pendek-pendek. Benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ringkas sekali, tapi ini menjadi pondasi besar. Yang pertama adalah iqra, bacalah. Jadi Qurannya adalah agama yang sangat-sangat menekankan literasi. Yang saat ini negeri kita Indonesia ini ya berada jauh peringkatnya ya, menjadi peringkat ya terdepan tapi dari belakang. Paling tinggi tapi dari belakang. Ini miris sekali. Maka kalau kita mau kembali pada Quran, yang pertama adalah baca. Harus mau baca dulu. Kalau baca tidak mau, bagaimana kita akan memahaminya? Dan baca itu biar nyaman bagaimana? Belajar cara membaca Quran yang baik. Itu mungkin dari komunitas kecil ya kan. Belajar mungkin dari Iqra dulu tidak masalah. Atau metode yang lain silakan.
Setelah kita nyaman baca Quran, ya lancar baca Quran, beralih mungkin dari tafsir ayatnya atau dari terjemahnya dulu kata per kata. Lalu banyak kita menyimak ya kajian-kajian tentang Quran. Fa insyaallah akan semakin bertambah ya. Iman kita bertambah pula semangat dalam belajar Quran. Oh, berarti tahapannya itu nggak harus kita menghafal dulu baru baca tafsirnya gitu. Jangan, justru jangan menghafal dulu. Kaidah yang diterapkan para sahabat Ya. ya. Kunna la nujawizu 10 ayat. Dahulu kami saat belajar Quran, tidaklah kamu lewatkan 10 ayat Ya. illa wa qara'nahu, kecuali kami telah membacanya. Nah, dan kami telah mempelajarinya dan kami kemudian mengamalkannya. Oh, Umar bin Khattab bahkan untuk selesai mengkhatamkan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah Ya. butuh 8 tahun. Masya Allah. Nah, waktu yang sangat lama. Tapi kebanyakan sekarang ya ini yang perlu kita koreksi juga ya. Iya. Banyak orang tua pengennya anaknya cepat hafal Quran. Nah, gitu. Ya, akhirnya apa? Yang dikejar hanya target hafalannya, tapi maknanya, pengamalannya jauh tertinggal di belakang. Oh. Nah, ini keliru. Tidak semua sahabat tuh hafal Quran, tapi semua sahabat mengamalkan Quran. Ini yang paling penting. Menghafal Quran itu bukan fardu ain. Iya. Yang fardu adalah mempelajari dan mengamalkannya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi tahapannya itu ya berusaha membacanya, Iya. berusaha untuk mempelajarinya, kemudian berusaha untuk apa? Menghafalkannya. Oh, berarti menghafal itu malah tahapan-tahapan di akhir gitu. Iya. Oh, setelah pengamalan. Iya, Tapi kalau kita katakanlah di apa namanya di TK ataupun SD itu kan kadang ada targetnya itu, tapi juga nggak masalah juga. tidak masalah karena pengamalan ini kan bisa dimaknai secara umum. Oke. Ya, karena banyak ayat Al-Quran itu juga memiliki makna yang serupa, ya, Oh, ya. yang diulang-ulang. Iya. Ya kan? Seakan perintah sholat itu kan diulang-ulang, Iya. perintah siam diulang-ulang, atau tentang perintah untuk beristighfar, mohon ampun Allah juga diulang-ulang. Maka setidaknya perkara-perkara yang pokok yang mendasar ini sudah kita berusaha untuk amalkan. Oke. Selebihnya kalau kita sudah menguasai istilahnya Al-Quran, sudah menghafalnya, barulah nanti kita masuk pada tahapan berikutnya. Bahkan kalau yang pengen ambil kuliah tafsir atau ilmu tafsir di Jamiah Islamiyah Madinah, itu syaratnya memang harus 30 juz. Sudah harus 30 juz. Tidak bisa orang langsung lompat belajar tentang ilmu tafsir secara penuh. Ya, tamar melewati 30 tidak bisa. Oh, gitu. Ya, karena itu sudah level yang kompleks ya, sudah next levelnya. Tapi kalau kita dalam tahapan awal, ya sembari kita membacanya, berusaha menghafalkannya, Ya. dan juga mempelajarinya tadi, tidak masalah. Ya. Kira-kira demikian. Nah, kalau dalam proses penghafalan kan mesti ada beberapa tetap ada tantangan gitu deh. Ya. Mungkin sama tipsnya gitu gimana? Terkait dengan menghafal Quran yang merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menjamin Rasulullah SAW akan dikuatkan dengan Al-Quran. Ya, bahkan di awal-awal turun wahyu itu Rasulullah tergesa dalam ingin mengikuti bacaan malaikat Jibril karena khawatir beliau akan lupa. Allah katakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau gerakkan lisanmu karena terburu-buru untuk mengikuti bacaan Jibril. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan menghimpun Quran dalam hatimu dan kami akan membacakannya untukmu. Maka yang pertama adalah bagaimana kita menghadirkan keikhlasan niat. Oke. Orang kalau sudah punya niat yang ikhlas, tulus bahwa dia menghafal Quran ini bukan sekedar ngejar biar saya dapat beasiswa kedokteran. Kan banyak begitu. Banyak. Ya, banyak. Bahkan di beberapa santri itu ya motivasinya itu. Ya. Ternyata motivasi duniawi ini ada yang salah. Harus ikhlas karena Allah, bahwa menghafal Quran ini adalah sebuah kemuliaan, baik untuk yang menghafalnya ataupun untuk orang-orang yang dicintainya, menjadi syafaat. Nah, yang kedua, ya, setelah keikhlasannya adalah yakin. Yakin dalam artinya apa? Yakin bahwa Quran ini ditakdir oleh Allah Ta'ala mudah untuk dibaca, untuk dihafalkan, untuk dipelajari, juga diamalkan. Oke. Tinggal kembali kepada pondasi yang pertama, ikhlas tadi. Bahkan Allah ulang 4 kali dalam surah Al-Qamar ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Quran itu untuk dipelajari, ya, untuk diingat. Fahal min muddakir, maka adakah yang mau untuk mengambil pelajaran?
Jadi tinggal siapa yang mau mengambil peran di Quran ini, asalkan dia ikhlas, dia yakin, pasti akan dimudahkan. Meskipun kata mudah ini tidak identik dengan kata cepat. Oke. Mudah dalam hal mudah di sini maknanya apa? Seorang akan dimudahkan ya dalam interaksinya dengan Al-Qur'an. Ya, dia akan dimudahkan untuk mencintai Quran, dimudahkan dia untuk mempelajarinya, bahkan sampai pada pengamalan dan mendakwahkannya. Nah, baru kemudian dia lanjutkan dengan apa? Menjadikan Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan. Bagaimana dia terapkan akhlak-akhlak Quran dalam kesehariannya. Dan para sahabat adalah contoh yang luar biasa. Ketika turun ayat tentang pengharaman khamr secara mutlak. Di Madinah kala itu mereka penduduk Madinah kebanyakannya adalah para petani kurma dan para petani anggur. Dua komoditas ini tidak semuanya langsung dikonsumsi. Karena ketika panen berlimpah mereka akan menyimpannya. Kalau kurma mungkin dikeringkan. Tapi untuk anggur banyak yang kemudian dijadikan sebagai apa? Bahan khamr. Jadi banyak gentong-gentong yang ada di rumah-rumah para sahabat sebelum turunnya pengharaman mutlak. Ketika turun pengharaman mutlak, langsung mereka ya beratnya digedor semua, dijebol semuanya, ditumpahkan itu khamr ya sehingga seakan Madinah kala itu banjir khamr. Ini tentang pengamalan. Ya, menghafal Quran tanpa mengamalkannya, ya itu hanya seperti mulus di atas air. Hanya mengalir saja, tidak membekas. Tapi tetap dapat pahala kan? Dapat pahalanya. Pahalanya dapat. Tapi tidak akan membekas. Membekas. Enggak banyak pula kita jumpai bahkan orang-orang di luar Islam, orang-orang orientalis, mereka ada yang hafal Quran, ada. Tapi apakah membekas dalam hati mereka? Tidak sama sekali. Tidak didasari karena iman, tidak didasari karena ikhlas. Maka bagi setiap yang menghafal Quran, hendaklah dia mengamalkan Quran dalam kehidupan. Tentu secara bertahap. Dan tidak ada orang yang sempurna bisa mengamalkan semuanya. Setidaknya dia berusaha. Lalu yang terakhir adalah istiqomah. Kunci daripada menghafal adalah istiqomah. Dimulai dari tahsinut tilawah, memperbaiki bacaan, kemudian istiqomah mempersiapkan hafalan, kemudian tasmi atau menyimakkan bacaan itu kepada guru yang terbaik tentunya kita upayakan. Yang berikutnya adalah al-murajaah wa tikrar atau at-tikrar wa murajaah, mengulang dan mengulang. Karena menghafal adalah tentang bagaimana kita mengulangi yang sudah kita hafal. Ya. Dan Rasul mengatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah Ta'ala berfirman mengatakan kepada mereka para ahli Quran nanti di hari kiamat, Iqra' wartaqi. Baca dan naiklah. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di surga adalah pada ayat yang terakhir engkau baca. Maksudnya di sini semakin banyak kita membacanya, mengulang-ulangnya, tidak sebatas banyak hafalannya loh ya. Beda ya. Beda. Tidak. Orang yang banyak hafalan tapi jarang murojaah berbeda dengan orang yang banyak murojaahnya. Tapi buat banyak murojaah tetap banyak hafalan dong. Ya, harapannya demikian. Tapi ada orang yang sudah mungkin mengulang sekian kali kok enggak hafal-hafal. Enggak masalah. Karena setiap dia mengulang itu kan bertambah pahala. Tapi kalau sekedar sekali kemudian hafal atau istilahnya orang punya kecepatan hafal luar biasa. Tapi tidak dia ulang-ulang. Ya ini tidaklah sama dengan yang rajin mengulang tadi. Karena poinnya adalah pada ayat yang terakhir yang dibaca artinya ini akumulatif. Berarti semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang dihafal, semakin tinggi kedudukannya. Karena di redaksinya tadi bacalah ya tadi. Bukan kamu berhenti pada ayat yang terakhir kamu baca, bukan yang kamu hafal. Beda. Bayangkan membaca di sini apakah membaca dari kitab atau membaca dari hafalan? Kira-kira nanti hafalan dong. Dari hafalan. Karena tidak mungkin kita nanti akhirat bawa mushaf, Qurannya mana saya baca, tidak mungkin. Maka apa yang dibaca itu adalah sesuai yang dihafal. Mohon maaf, barangkali yang di dunia mungkin strikul wae. Ya mungkin itu yang akan dia baca nantinya. Yang dia kuasai itu. Tapi semakin seorang yang itu banyak hafalannya, dia ulang-ulang, dan prinsip kuatnya hafalan adalah dengan banyaknya mengulang. Itu sudah satu kaidah. Jadi kalau orang punya hafalan kuat, tidak mungkin dia hanya sekali menghafal kemudian selesai. Karena orang kalau sudah berkecimpung dalam
istilahnya tahfidzul Quran, Iya. maka itu menjadi amanah seumur hidup. Mungkin dia diwisuda karena sudah selesai tasmiknya, sudah khatam, tapi Iya. tugas berikutnya lebih berat, menjaga hafalannya untuk sampai seumur hidupnya. Nah ini yang juga penting bagi kita ya. Ya mungkin setiap orang punya kemampuannya masing-masing, tapi dengan tadi mesti menjadi motivasi kita bersama agar semakin banyak yang kita baca, ya. Karena nanti sudah tidak ada mushaf lagi, tapi apa yang kita baca, yang kita kuasai di dunia inilah yang insya Allah akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Wallahu taala a'lam. Ya. Berarti kalau ada yang membilang saya belum berani menghafalkan selanjutnya karena belum mengamalkan itu gimana, Mas? Ya, itu adalah talbis iblis itu namanya. Jangan terperdaya. Jadi berusaha menghafal dan mengamalkan itu beriringan. Oke. Tidak kemudian kita pisahkan. Ya, saya tidak mau menghafal kalau saya belum mengamalkannya. Sama dengan orang, saya tidak mau sholat karena saya belum dapat hidayah. Gitu. Lah, saya mau sampai kapan menunggu hidayah datang? Menunggu malaikat maut? Ya kan tidak mungkin. Jadi enggak kok menunggu alim dulu baru memberitahu orang. Ada. Ya. Bahkan Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku meskipun satu ayat. Orang untuk berdakwah tidak menunggu dia menjadi soleh. Karena orang yang soleh pun pasti ada salahnya. Ya. Ya kan? Maka itu satu kaidah penting, ya. Selama seorang itu dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, terlebih memperbaiki orang lain, itu menjadi keutamaan yang besar. Tapi kalau orang sekedar ya ibaratnya cuma hanya memerintahkan orang tanpa dia berusaha dengan sendirinya dia mengamalkan, nah ini yang tercela. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, sungguh besar murka Allah taala ketika engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Tidak secara mutlak. Tapi bagi orang yang memang dari awal dia tidak mengamalkan sama sekali, hanya sekedar merintahkan, mengajak, tapi tidak mau mengamalkan, ini yang tercela. Tapi kalau kita berusaha memperbaiki, fa insyaallah Allah tak memberikan bagian daripada kebaikan yang kita sampaikan. Kalau misal gini, Tat, kan kadang ada situasi kayak gini. Ada teman yang katakanlah dia itu melakukan suatu kesalahan, tapi kok mau negur itu mau tak tegur, tapi kok kadang aku yang ngono kuwi gimana, Tat? Ketika kita melihat kemungkaran itu di depan kita, terjadi di depan mata kita, kewajiban kita adalah mengingatkan. Oke. Perkara kita pernah melakukan, maka setiap orang sekali lagi pasti punya catatan. Oke. Catatan itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dia mau bertobat, kembali kepada Allah taala, pasti Allah akan ampuni. Tapi ketika dia melihat kemungkaran di depan mata, dia biarkan, justru dua-duanya mendapatkan dosa. Yang satu karena dia bermaksiat, yang kedua membiarkan kemaksiatan. Ya. Karena orang yang diam daripada kebenaran adalah syaitan ahros. Digambarkan Rasul itu taubahnya seperti setan bisu. Jadi malah sengeri ini kata orang yang diam dari maksiat adalah setan bisu. Ya. Maka ya ahli maksiat yang pasif itu ya seperti itu. Hati-hati. Ya. Tipu daya setan itu seperti itu. Kamu ngingetin orang kamu aja masih begitu. Ya, nanti nggak ada yang mengingatkan. Kenapa? Setiap orang punya catatan. Oke. Ya. Maka kemaksiatan yang terjadi yang tidak nampak oleh mata manusia itu sejatinya adalah tabir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menunggu hambanya untuk bertobat. Yang ketika dia mau bertobat maka dia akan diampuni. Oke. Sebaliknya orang yang menyingkap sendiri tabirnya Allah. Ya. Itu disebut dengan al-mujahirun, orang yang terang-terangan bermaksiat. Meskipun tidak harus menampakkan maksiatnya, tapi menceritakan itu sudah termasuk mujahirun. Rasul mengatakan kullu ummati mu'afa, setiap umatku pasti akan dimaafkan, ya, illal mujahirun, kecuali mereka yang menampakkan maksiatnya. Di sini bukan secara eksplisit dia bermaksiat dipamerkan, tidak. Rasul mengatakan seseorang bermaksiat di pagi hari, di malam hari dia ketemu dengan kawannya, dia mengatakan fa'altu, ya, aku melakukan pagi tadi ini dan itu. Atau sebaliknya, orang bermaksiat di malam hari telah ditutup oleh Allah Ta'ala dari pandangan manusia, di pagi hari dia cerita fa'altul barihata kata wa kata, semalam aku melakukan ini dan itu. Buka aib gitu. Iya. Buka aib itu termasuk mujahirun, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Apalagi orang yang memang maksiatnya terang-terangan, ya kan, bahkan dipamerkan di medsosnya, ya, dibangga-banggakan. Nah, ini
kemaksiatan di zaman sekarang ketika orang sudah tidak merasa malu lagi, merasa tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Maka hati-hati ya, kita sendiri sekali lagi kita pasti punya kekurangan. Tapi ketika ada kawan kita yang salah, jangan kita biarkan karena kita merasa kita masih kurang. Justru mari bersama-sama kita perbaiki, kita rangkul. Ya, kita rangkul. Oh, kalau gini tak kan dulu sempat di beberapa 1 tahun ke belakang ya. Itu kan ada kejadian gini. KKN gitu. Ya. Cerita dikit tentang KKN. Nah, di KKN itu kan gini. Anak-anak kampus itu kan kadang enggak ada yang beberapa itu memang minum gitu. Nah, kebetulan saya itu bersama kelompok-kelompok anak-anak yang minum ini. Tapi saya nggak minum. Nah, itu kalau saya kan ditawari kalau saya langsung melarang mbok ojo ngono kan ya agak gimana gitu. Terutama kan juga anak baru ataupun orang yang baru masuk ke lingkungan yang baru juga. Nah, itu respon saya tuh gini tadi. Ketika disodorkan ini minuman ini nek sampai ke tanganku bakal tak buang. Tapi saya nggak berani bubarin sana. Itu gimana, Tad? Itu sudah termasuk inkarul munkar, sudah termasuk mengingkari kemungkaran. Karena level ingkar munkar itu kan ada 3 ya. Yeah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang melihat kemungkaran di antara kalian adalah dia hilangkan dengan tangannya. Tangan di sini kekuasaan, ya, kemampuan yang dia miliki. Iya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Iya. Ya, dengan menegurnya. Baik itu mengatakan itu tidak boleh, itu haram, atau dengan bahasa kiasan tadi, itu sudah termasuk dengan lisan. Minimalnya apa? Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu, minimal dengan apa? Hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itu selama-lamanya iman. Kalau cuma bisa diam saja, tapi dalam hatinya dia tidak sreg, itu sudah termasuk ingkar mungkar. Tapi di level yang paling bawah, bahkan disebutkan iman yang paling lemah. Walaupun itu saya nggak sampai membubarkan mereka itu nggak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Oh, gitu. Ya, karena bertahap. Bahkan ada mungkin sebagai penutup ya kisah Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad itu bertetangga dengan seorang pemuda pemabuk. Setiap malam pemuda itu, ya karena dia mabuk ya, melayang-layang gitu, dia mungkin teringat akan masa lalunya. Ya, yang mungkin sesak itu dia mengatakan saya lupa kalimatnya. Intinya dhayya'uni. Mereka telah menyiakanku, mereka telah membuangku. Itu tiap hari dia malam nyanyi gitu ya, dongeng itu terus. Imam Ahmad selalu mendengarnya setiap malam. Apakah beliau lempar batu ke pemuda itu? Tidak. Ya ada, beliau jangan dipanggil teman-teman dikeroyok ya. Beliau hanya diam saja. Ya. Beliau tetap fokus dengan ilmu beliau, tetap fokus dengan amaliah beliau. Sampai satu ketika pemuda ini dicokok oleh petugas kepolisian ibaratnya gitu ya. Ya, digerebek, di penjara. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Beliau datang. Karena beliau punya kedekatan dengan amir atau gubernur di masa itu, beliau langsung ya lobby gubernurnya, wahai gubernur, ini pemuda tetanggaku, tolong bebaskan dia. Pada statusnya apa? Seorang pemabuk. Dan ketika hari pembebasan itu, Imam Ahmad datang langsung ke penjara, datang kepada pemuda tadi. Pemuda tadi kaget. Wahai Imam, engkau Imam Ahmad, engkau tetanggaku itu, mengapa Anda ke sini? Wahai fulan, aku datang kepadamu untuk membebaskanmu. Maka sekarang adakah orang yang menyia-nyiakanmu? Ya. Adakah orang membuangmu? Dia mengatakan, tidak ada wahai Imam. Engkaulah sebaik-baik tetanggaku, sebaik-baik kawanku. Masya Allah. Nah ini mengingkari kemungkaran dengan cara yang elegan. Iya benar sekali. ya mungkin di awal saya katakan itu setan yang diam. Maksudnya ketika orang sudah tidak respon sama sekali, ini sebuah aib. Tapi kalau orang itu masih punya respon, ya merespon kemungkaran itu dengan caranya tentu ya. Setiap orang punya caranya tersendiri. Imam Ahmad, ya beliau seorang imam. Tidak mungkin dia melempar, ini malah justru mencitrakan, wah ini imam radikal. Benar. Dengan cara yang elegan. Oke. Nah, Masya Allah lah, ini yang perlu kita hadirkan ya. Tentu ada banyak cara, ada banyak jalan untuk menyadarkan orang-orang di sekeliling kita, termasuk mungkin dengan nasihat yang baik atau mungkin dengan sikap yang baik. Itu semoga menjadi bagian dari peran kita untuk menyadarkan umat ini untuk kembali ke pangkuan Islam. Gitu, Insya Allah ya. Barakallahu fikum. Berarti untuk bisa kita bisa untuk tetap bersama Al-Quran, tetap kita butuh lingkungan juga dong, Dad? Tentu. Dan lingkungan itu diciptakan.
Oh, enggak hanya kita mencari ya tadi ya. Diciptakan. Bisa diciptakan, ya bisa juga mencari. Ya seperti tadi ya. Di pesantren ini adalah di antara lingkungan yang tepat, yang nyaman untuk kita menghadirkan suasana Quran. Dan ketika nanti harapan ketika sudah kembali lagi, dan alhamdulillah Pondok Imam Soto juga sudah melahirkan banyak alumni yang terjun di kampungnya masing-masing, di kotanya masing-masing. Nah itu manfaat yang luar biasa, yang harapannya mereka yang sudah menjadi output Imam Syafi'i menciptakan lingkungan tadi, menciptakan suasana Quran tadi. Dan insya Allah Imam Syafi'i tetap menjadi wadah bagi umat, bagi masyarakat untuk ya, menghadirkan calon-calon penghafal Quran, ya, calon-calon ulama dan cendekiawan di masa depan insya Allah taala. Demikian. Amin. Gitu ya. Berarti tetap wadah ataupun tempat untuk kita menimba ilmu terkait dengan Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, tetap kita butuh wadah dulu ya, ya wadah. Butuh atmosfernya dulu, butuh lingkungannya dulu, baru nanti bisa ke masyarakat yang lebih luas seperti itu nggih. Jadi tetap kalau kita pengingatan kepada orang-orang dan sebagainya ke masyarakat ataupun kita keluarga, nggak bisa langsung kita saklek nggak bisa. Tetap bertahap gitu nggih. Perlahan. Dan kalau kita belum mampu sendirian, maka kita harus cari teman yang lain. Ya, ada banyak komunitas ya, termasuk kali di pondok ini, di lembaga ini kan menjadi komunitas besar untuk nanti kemudian kita menciptakan lingkungan komunitas yang baru lagi dan harapannya semakin bertambah dan bertumbuh insya Allah. Masya Allah. Tetap gitu. Kalau punya momongan gitu tetap kita masukkan ke lingkungan. Ya, ini tentunya harapannya ya. Ya kita saling bersinergi. Gitu, ya, insya Allah. Komitmen Pondok Pesantren Soto untuk mencetak para ulama, ya, para cendekiawan, para ahli Quran di masa depan insya Allah. Ya, Masya Allah. Nah seperti itu ya. Pemirsa sekalian, kita di kanal YouTube dan sebagainya gitu. Untuk mendekatkan diri terkait dengan Al-Quran tetap kita butuh atmosfernya dulu. Kemudian kalau tahapan-tahapannya itu setelah kita bisa membacanya, mencoba untuk memahaminya dulu gitu. Ya, memahami perlahan, ya. Kemudian menghafalkannya. Ya. Kemudian berusaha untuk apa istiqomah ini dalam menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Beriringan. Insya Allah ini menjadi tabungan besar kita ya untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau untuk memahaminya berarti tetap kita butuh guru gitu ya. Butuh. Dan kita harus ngikut manhaj gitu gitu. Ya. Maksudnya harus nggak bisa kok kita semena-mena. Engko tak wacane dhewe di Quran gitu. Kita nanti tak bacanya sendiri di Al-Quran gitu. Meskipun Al-Quran itu dimudahkan untuk dipahami, tapi Al-Quran ini hadir menjadi sumber yang sifatnya global. Yang untuk menerjemahkannya, untuk kemudian mengaplikasikannya, kita butuh sosok guru atau panutan yang akan mengamalkannya. Dan Allah sudah mengawali dengan menghadirkan Rasulullah sebagai teladan yang terbaik. Kemudian para sahabat menjadi generasi yang terbaik. Dan ini menjadi sanad atau garis yang turun-temurun, bersambung berlanjut. Sehingga siapapun yang mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah, dua-duanya adalah sebagai pondasi, sebagai pedoman utuh, Pak insya Allah dia tidak akan tersesat. Tapi kalau orang berusaha menafsirkan Quran atau memahami agama dengan akal yang terbatas, maka tidak akan nyampe. Malah tadi jadi malah ajaran sesat. Ya, ada sesat ya. Nanti sholat subuh berapa rakaat? 3 saya. Kenapa? Kalau 2 masa cuma 2, 3 biar banyak. Ya? Sesat. Atau yang modifikasi sholat ya. Karena sholat Islam kan rahmatan lil alamin. Jadi kita sesuaikan dengan kultur budaya masing-masing ya. Menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan ada terjadi gitu kan. Terjadi. Maka kita butuh sosok guru yang mendampingi. Untuk guru itu harus bersambung sampai kepada Rasul. Dalam artian mengikuti ya, teladan dan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya. Berarti tetap butuh tahapan dan tidak mungkin kita bisa dekat dengan Al-Quran itu dengan sendiri tanpa ada dorongan teman. Karena kan mesti ada beberapa kali kita lemah gitu. Maksudnya kita bosan gitu, mesti tetap ada ya. Makanya butuh teman yang lain untuk bisa menjadikan teman ini sebagai benar-benar teman kita selain teman kita lagi. Bahkan Rasulullah pun tidak sendirian. Iya benar sekali. Rasulullah yang semula sendiri dihadirkan orang-orang yang terbaik mendukung beliau, menopang beliau. Dan itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa untuk menjadi manusia yang baik
kita tidak bisa sendirian. Benar sekali ya Allah. Nah seperti itu kesimpulannya hari ini ya. Mungkin ada closing statement, mungkin nasihat-nasihat quotes of the day buat pemirsa sekalian. Ya, saya sebenarnya tidak pandai untuk membuat quotes ini. Tapi singkat saja mungkin ya. Dengan Al-Quran kita menjadi hidup, tanpa Al-Quran kita bukan apa-apa. Sudah itu aja. Mungkin cukup ini dulu, mungkin sebenarnya masih banyak saya mau ditanyakan. Mungkin ada sesi tanya jawab itu mungkin boleh ya tadi ya. Boleh kapan-kapan insya Allah kita tanya jawab terkait dengan apapun gitu ya, terutama dengan Quran ini. Bagaimana mau keluh kesah yang terkait dengan menghafal dan sebagainya gitu, mungkin bisa didiskusikan di lain waktu gitu ya. Insyaallah. Nah, mungkin cukup itu dulu, mungkin sudah lumayan lama gitu kan. Tak terasa. Sudah lumayan nggak terasa, sudah setengah jam lebih gitu nggih. Mungkin cukup itu dulu dari kami. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapnya. Terima kasih sekali Ustaz Sama-sama. telah meluangkan waktunya yang sangat sibuk dari berbagai agenda untuk menyempatkan kita ke ruangan studi yang perdana ini gitu. Insya Allah nanti kita ada beberapa, ya mungkin ada yang perlu dibenahi gitu ya, untuk dekorasi yang baru gitu. Insya Allah, semoga dimudahkan ya. Dimudahkan. Sukses untuk media Imam Syuhud. Amin gitu. Cukup dulu dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.